Saya dengar, kamu dokter, iya. Tanya Pak Argatama lagi lembut, tetapi ada sorot mata yang penuh pengamatan. Alea tersenyum tipis. Iya, Om. Saya dokter spesialis bedah. Dia kemudian duduk di kursi yang berada di ujung meja panjang, tepat di seberang posisi sang suami, yang duduk dekat Din dan Azarin. Kursi itu memang sengaja dipilih Alea karena dekat dengan ayah Din serta 6. Ibunya, seolah ingin mengambil posisi strategis untuk memantau suasana. Wah, hebat juga ya, anak-anak Bu Herlina. Satu dokter, satu lagi guru. Masya Allah, puji Pak Argatama dengan nada kagum. Alea tersenyum manis, sementara Herlina hanya membalas dengan anggukan kecil, berusaha menjaga suasana tetap terkendali. Saya juga sudah dengar cerita singkat dari ibumu, lanjut Pak Argatama, mengangguk-angguk penuh apresiasi. Oh ya, kamu sudah tahu adikmu akan menikah dengan Din di Mekah. Mendengar itu, Alea mengangkat alisnya sedikit, sebelum tersenyum tipis dengan tatapan yang sulit ditebak. Oh, begitu, ya. Wah, ini benar-benar kabar baru buat saya, Om, ujarnya, nada suaranya lembut, tetapi jelas mengandung sindiran. Maklum, Aza itu memang anak yang sangat tertutup. Bahkan untuk hal sepenting ini pun, saya sama sekali tidak diberitahu. Ruangan mendadak terasa tegang. Azarin tetap menunduk, fokus menyuapi Alina, seolah tak mendengar apapun. Namun, gerakan tangannya terlihat sedikit gemetar. Din, di sisi lain, mencengkeram sendok makannya dengan kuat, tatapan tajamnya menghunjam ke arah Alea. Herlina yang duduk di sebelah Alea tampak berusaha keras menahan diri, menggenggam tangannya di bawah meja agar tak terpancing emosi. Sementara itu, Pak Argatama hanya tersenyum tipis, tidak menunjukkan reaksi berlebihan. Ya sudah, nanti kirim KTP-mu sama suamimu juga, ya. Om akan pesan tiket pesawat supaya kalian bisa hadir di akad nikah Nak Aza dan Din, ujar Pak Argatama dengan nada tetap ramah. Alea langsung mengangguk, tersenyum lebar dengan antusias. Oh, tentu, Om. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Namun, suasana di sekitar Din makin mencekam. Rahangnya semakin mengeras, dan genggamannya pada sendok terlihat kian kuat, sampai jari-jarinya memutih. Di sisi lain, Bu Mahira yang duduk di antara Din dan suaminya, segera meraih tangan putranya. Sentuhannya lembut, tetapi cukup tegas untuk menenangkan. Din, bisik Bu Mahira pelan, tatapannya penuh permohonan. Tolong jaga suasana. Ini rumah calon istrimu. Din tidak menjawab, tetapi akhirnya mengendurkan cengkeramannya pada sendok. Meski begitu, tatapan matanya tetap tajam ke arah Alea, yang tampak tidak menyadari atau mungkin sengaja mengabaikan atmosfer tegang itu. 7. Papa tahu gak siapa perempuan tadi yang papa tawarkan ikut ke acara pernikahanku? Sergah Din dengan nada menahan amarah. Matanya menatap tajam ke arah kedua orang tuanya. Mereka baru saja tiba di hotel, dan Din berusaha sekuat tenaga menahan emosinya sejak di rumah Azarin, bahkan di dalam mobil. Dia kakaknya Aza, kan? Tanya Pak Argatama dengan nada datar, sambil melonggarkan kancing kemejanya. Wajahnya tampak tenang, tidak merasa ada yang salah. Astagfirullahalazim, Pak. Din mengusap wajahnya dengan kasar. Dadanya naik turun, napasnya terdengar lebih berat. Namun, pundaknya langsung disentuh lembut oleh Bu Mahira. Papamu tidak tahu, Nak. Ibu memang tidak pernah menceritakan apa yang terjadi, ujar Bu Mahira lembut, mencoba menenangkan emosi anaknya. Sementara itu, Pak Argatama mengerutkan keningnya. Sebenarnya apa yang terjadi? Papa benar-benar gak paham. Din menghela napas berat, menatap ayahnya dengan tatapan serius.
Wanita tadi yang papa tawarkan ke Mekah itu memang benar kakaknya Aza. Tapi perempuan itu juga yang membuat hidup Aza menderita selama ini. Dialah yang merebut suami Aza sebelumnya. Dan pria yang datang bersamanya tadi. Dia adalah mantan suami Aza. Kalimat itu meluncur seperti pukulan keras. Wajah Pak Argatama mendadak tegang, bibirnya membisu. Bagaimana bisa mereka hadir di acara pernikahanku di Mekah, Pak? Bukankah itu akan memperburuk suasana? Lanjut Din dengan nada frustrasi. Pak Argatama tetap terdiam, ekspresinya kosong seperti mencoba mencerna fakta yang baru saja diungkapkan. Andai tadi ibu gak menahan aku tadi di ruang makan, hingga di ruang tamu, mungkin aku sudah kehilangan kendali, Pak, ucap Din penuh kekecewaan. Tapi aku mencoba menjaga suasana di rumah Asa. Aku tidak ingin merusak hubungan kita dengan keluarganya. Din menunduk, menyandarkan tangannya di pinggang. Tapi sekarang, kartu identitas perempuan itu sudah dikirim ke sekretaris papa. Dengan kesadaran penuh, lanjutnya dengan suara yang terdengar berat. Yang kupikirkan sekarang bukan aku, Pak. Tapi Asa, Din melanjutkan dengan suara bergetar. Bagaimana perasaannya? Apa dia menangis diam-diam? Apa dia terluka? Atau dia akan menghilang? Aza sering memilih melindungi dirinya dengan cara seperti itu. Din menyapukan tangannya ke rambutnya dengan kasar. Wajahnya penuh rasa bersalah bercampur kemarahan yang tidak bisa dia salurkan. Bu Mahira mendekat, menggenggam tangan anaknya dengan lembut. Jangan salahkan papamu terus, nak. Papamu tidak tahu apa-apa, ucapnya lembut. Pak Argatama menatap putranya dengan rasa bersalah yang dalam. Papa minta maaf, Din. Papa tidak tahu. Kalau papa tahu, tentu papa gak akan melibatkan mereka. Din menghela napas panjang. Dia meraih kunci mobil yang tergeletak di meja. Tunda keberangkatan ke Jakarta. Aku harus menemui Aza dulu, ujarnya tegas. Pak Argatama menatap putranya yang hendak pergi. Din, kamu marah sama papa? Tanyanya lirih. Langkah Din terhenti, dan terdiam selama beberapa saat, sebelum akhirnya menoleh, lalu berjalan. 8. Kembali mendekati ayahnya. Tanpa berkata apa-apa, dia meraih tubuh ayahnya ke dalam pelukan erat. Maafkan aku, Pak. Seharusnya aku tidak melampiaskan amarahku padamu. Aku tahu, Papa hanya ingin membantu, ucapnya dengan suara parau. Pak Argatama menepuk punggung putranya. Papa yang harusnya minta maaf. Papa gak berpikir panjang, jawabnya dengan nada penuh penyesalan. Setelah melepaskan pelukan, Din menatap ayahnya sambil tersenyum tipis, lalu beralih ke ibunya. Dia mengecup pipi sang ibu dengan lembut. Din pamit dulu, Bu. Doakan aku, ya, ucapnya. Hati-hati di jalan, nak. Ibu selalu doakan kamu, jawab Bu Mahira dengan suara yang hampir bergetar. Din mengangguk sekali lagi sebelum melangkah keluar dari ruangan, sementara kedua orang tuanya hanya bisa saling berpandangan, tenggelam dalam pikiran masing-masing. Sejak kepulangan keluarga Din, Azarin memilih mengunci diri di dalam kamar. Dia mengambil air wudhu, lalu menunaikan salat zuhur seperti biasa. Namun, setelah selesai berdoa, tubuhnya terasa lemas. Dia duduk di samping tempat tidur, lalu menarik kedua lututnya ke dada. Dipeluknya erat lutut itu sambil meletakkan wajahnya di sana. Tak ada suara, tak ada keluhan. Air matanya saja yang berbicara, mengalir deras, mencerminkan luka, sedih, kecewa, dan amarah yang berkecamuk di dadanya. Sementara di lantai bawah, suasana berbeda jauh. Herlina sedang beradu argumen dengan Alea. Amarah Herlina meluap setelah menahan diri selama tamunya masih ada. Namun, begitu pula,
dia tak menyia-nyiakan waktu memarahi Alea, karena menerima tawaran Pak Argatama untuk ikut dalam perjalanan ke Mekah. Umi tegasin sekali lagi, kamu gak boleh ikut. Seru Herlina tegas, matanya berkaca-kaca menahan emosi. Alea, yang tengah duduk santai di sofa, hanya tersenyum tipis. Kenapa gak boleh? Bukannya aku juga keluarga. Lagi pula, kesempatan ke Mekah gak datang 2 kali, Mi. Tapi kamu tahu kan, ini pernikahan adikmu. Apa kamu gak pikir, kehadiran kamu akan membuat dia gak nyaman? Alea mendengus pelan, lalu berdiri dari sofa. Kalau aku diajak, kenapa harus nolak? Lagi pula, aku gak melakukan kesalahan apapun. Kalau Azarin gak nyaman, itu urusan dia. Aku gak peduli. Alea, sudah deh, Umi. Selama bukan pakai uang Umi aku berangkat ke Mekah, Umi tidak perlu repot-repot marah kayak gitu, ucap Alea tetap terlihat tenang. Kamu sendiri yang berjanji akan pergi setelah. Bisa gak sih, Umi berhenti berbicara perihal masalah itu. Ya, aku tahu, aku gak hilang ingatan. Potong Alea. Dia tahu ibunya akan mengatakan apa. Sementara jenderal berada di teras rumah, bisa bahaya jika jenderal mengetahui dia tidak dari seminar kedokteran, melainkan di penjara. Alea memandang ibunya dengan ekspresi datar. Maaf, Mi, tapi aku gak akan melewatkan kesempatan emas ini. Dengan santai, Alea melangkah meninggalkan ruang tengah menuju teras samping, tempat suaminya, jenderal, sudah menunggu sejak tadi. Herlina hanya bisa mengusap wajahnya dengan kedua tangan sambil berulang kali beristighfar. Pandangannya terarah ke lantai atas, tempat Azarin mengurung diri. Setelah mengumpulkan keberanian, 9. Herlina melangkah ke lantai 2. Dia berhenti di depan pintu kamar Azarin, lalu mengetuk pelan sambil memanggil. Azarin, ini Umi, boleh Umi masuk? Namun, tak ada jawaban. Herlina mengetuk sekali lagi, kali ini sedikit lebih keras. Umi cuma mau bicara. Kumohon, Nak. Tetap hening. Herlina menghela napas panjang, lalu berkata lirih, maafkan Umi, Nak. Umi gak bermaksud menyakiti kamu. Umi cuma ingin yang terbaik. Di dalam kamar, Azarin masih dalam posisi yang sama. Tangisnya sudah mulai reda, tetapi hatinya masih terlalu penuh. Telinganya mendengar suara ibunya, tetapi dia memilih diam. Tiba-tiba, dering ponsel di atas nakas menarik perhatiannya. Nama Din muncul di layar. Azarin mengusap wajahnya, mencoba menenangkan diri, lalu mengangkat panggilan itu. Assalamualaikum, Mas. Sapanya pelan. Waalaikumsalam, sayang. Bersiap? Ya. Aku di jalan, sebentar lagi sampai. Kita jalan-jalan bentar, ujar Din tanpa basa-basi. Azarin mengangguk kecil meski tahu Din tak bisa melihatnya. Baik, Mas, jawabnya singkat. Kali ini dia tak menolak ajakan Din, dia memang sedang membutuhkan udara luar, yang bisa membuatnya bisa bernapas lega. Setelah sambungan terputus, Azarin berdiri, dia melepas mukena, mengganti dengan gamis longgar berwarna pastel, lalu mengenakan cadar yang menutupi wajahnya. Tanpa riasan, hanya lotion dan sedikit minyak wangi. Sebuah tas kecil berisi alat salat dan ponsel disampirkannya di bahu. Baru saja dia selesai bersiap, sebuah pesan dari Din masuk, memberitahukan bahwa dia sudah sampai. Azarin membuka pintu kamarnya, namun ibunya sudah tidak ada di depan sana. Dia berjalan menuruni tangga, langkahnya tenang, tetapi dingin. Begitu tiba di ruang tengah, dia mendapati Herlina berdiri dari sofa, wajahnya dipenuhi harap. Herlina menatap Azarin dengan sorot mata penuh penyesalan. Panggil Herlina pelan, suaranya bergetar. Azarin berhenti sejenak di tangga,
menatap ibunya dengan dingin. Tidak ada sepatah kata pun keluar dari bibir. Umi mohon, dengarkan Umi dulu, pinta Herlina dengan lirih, air matanya mulai menggenang. Namun Azarin melangkah tanpa memberikan jawaban, dia berjalan melewati ibunya tanpa sepatah kata, tanpa menoleh. Umi mohon, jangan begini, kata Herlina lagi, hampir menangis. Azarin tetap diam. Tangannya membuka pintu rumah, lalu melangkah keluar dengan tenang. Sikapnya begitu dingin, seolah tak ada ruang untuk pembicaraan lebih lanjut. Di depan pagar, Din sudah menunggu di dalam mobil. Melihat Azarin mendekat, dia segera keluar untuk membukakan pintu mobil. "Kamu gak apa-apa?" tanyanya lembut, menyadari ada kesedihan yang sulit disembunyikan dari mata Azarin. Azarin hanya mengangguk pelan. "Ayo jalan, Mas," ucapnya singkat sebelum masuk ke dalam mobil. 10. Din menatap rumah itu sejenak, lalu menutup pintu mobil untuk Azarin. Dengan perasaan campur aduk, dia masuk ke kursi pengemudi, menyalakan mesin, dan membawa Azarin pergi. Di dalam mobil, hening mendominasi. Hanya suara roda yang bergesekan dengan aspal mengiringi perjalanan mereka. Selama perjalanan suasana di dalam mobil begitu sunyi. Azarin hanya menatap kosong keluar jendela, pikirannya melayang entah kemana. Dia tak tahu pasti kemana Din membawanya. Tatapannya seperti tak memiliki gairah hidup, tenggelam dalam kerumunan pikirannya sendiri. Sementara Din hanya sesekali menatap lewat spion tanpa melontarkan perkataan. Dia ingin memberikan ruang Azarin menikmati perjalanan mereka kali ini. Setelah menempuh kurang lebih 1,5 jam, mobil akhirnya berhenti di sebuah pantai yang cukup sepi. Bukan musim liburan, sehingga hanya ada beberapa pengunjung di kejauhan. Din keluar dari mobil, bergegas membuka pintu belakang tempat Azarin duduk. Ayo keluar. Di sini tenang, kamu bisa menikmati suasananya, ucap Din lembut, suaranya berusaha menyentuh hati Azarin yang dingin. Azarin menoleh perlahan, lalu keluar tanpa sepatah kata. Tatapannya langsung tertuju pada hamparan pasir putih dan deburan ombak yang memanggil-manggil. Dia melangkah pelan, seperti ada sesuatu yang menggugah hatinya di pantai itu. Sementara itu, Din bergegas mengeluarkan ponselnya dan mulai mengetik pesan cepat. Dia menghubungi Vera untuk memastikan apakah orang suruhannya itu sudah dalam perjalanan membawa camilan dan minuman yang mungkin Azarin sukai. "Ver, kamu sudah sampai mana? Jangan lupa bawa yang saya pesan tadi, ya?" tulisnya terburu-buru. "Oh iya, kalau sudah sampai langsung gabung saja. Saya tidak ingin Aza merasa canggung jika hanya berdua saja." Namun, saking sibuknya dengan ponselnya, Din tidak menyadari bahwa Azarin terus melangkah. Semakin jauh, hingga ombak kecil mulai menyapu kakinya. Dia terus berjalan ke dalam laut tanpa berhenti, seolah tertarik oleh magnet tak terlihat. Din baru tersadar ketika mendongak dan tidak menemukan Azarin di dekatnya. Pandangannya panik mencari ke arah pantai, dan saat itu juga dia melihat tubuh Azarin yang semakin masuk ke dalam air. Azarin!" Din berteriak keras sambil berlari kencang ke arah laut. Ponselnya dilempar begitu saja. "Azarin!" teriak Din lagi, semakin panik. Jantungnya berdebar hebat. Untuk pertama kali, dia benar-benar melihat titik terendah Azarin hingga tak lagi berpikir dengan baik. Azarin berhenti sejenak mendengar suaranya, tetapi tubuhnya tidak berbalik. Dia berdiri di tengah ombak yang menghempas lembut, air sudah mencapai pinggangnya. Tatapan Azarin begitu kosong. 11. Astagfirullah, sayang. Jangan lakukan itu. Suara panik Din menggema di tengah deburan ombak yang semakin menggila. Tanpa ragu,
Dia menerjang gulungan air, berusaha mendekati Azarin yang berdiri terlalu jauh di bibir pantai. Ombak menghempas tubuhnya berulang kali, tetapi dia tak peduli. Satu-satunya yang ada dalam pikirannya adalah menyelamatkan wanita itu. Begitu cukup dekat, Din meraih pergelangan tangan Azarin dengan kuat, menariknya dengan penuh kehati-hatian. Tapi di saat yang sama, dia sadar akan batasan. Dia tak bisa begitu saja menarik tubuhnya tanpa mempertimbangkan adab dan perasaan Azarin. Jika dia terlalu kasar, bisa saja ombak menyeretnya lebih jauh ke tengah laut. Maaf, aku terpaksa melakukan ini. Suaranya lirih, nyaris tenggelam dalam suara.